anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, kembali kita berjumpa pada pertemuan yang keempat untuk pelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 2 SD. Nah, bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Teacher berharap Anda semuanya, anak-anak teacher, dalam keadaan yang baik-baik dan sehat. Nah, tetap menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Juga tidak lupa berolahraga agar tubuh kita selalu sehat dan kuat, agar kita bisa banyak berbuat baik dan tetap bisa belajar dengan baik. Kalau badan kita sehat, kalau kita sakit tentu saja kita tidak bisa belajar dengan baik. Nah, itulah gunanya kita selalu menjaga kesehatan kita. Oke, baiklah. Hari ini kita akan masuk pada materi kita di pelajaran 2. Ya, di pelajaran 2 kita akan membahas tentang kasih sayang. Nah, karena ceritanya cukup panjang, cukup banyak, teacher akan membaginya dalam beberapa bagian. Nah, hari ini di bagian yang pertama dulu. Nah, tentu saja semuanya sudah tidak sabar lagi untuk belajar, bukan? Nah, baiklah, silahkan disimak pelajarannya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran 2 dengan judul Kasih Sayang. Nah, silahkan buka buku Ehipasikonya di pelajaran 2 halaman 24. Ada bab atau pelajaran 2 yang berjudul Kasih Sayang. Kasih sayang keluarga. Di sebatang pohon yang rindang, tinggallah keluarga burung pipit. Keluarga burung pipit terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak pipit. Nah, pipit ini jenis burung ya. Jadi ada mamanya, ada papanya, dan juga ada 3 ekor anak pipit. Ayah pipit setiap hari bekerja dari pagi hingga malam. Ia mencari makanan bagi istri dan anak-anaknya. Ayah pipit melakukan ini karena ia sayang pada istri dan anak-anaknya. Ibu pipit juga sangat rajin. Setiap hari ia menjaga anaknya dari panas dan hujan. Jika matahari terik, ia akan menutupi anak-anaknya dengan sayapnya, sehingga ibu pipit jadi kepanasan dan berkeringat sepanjang hari. Jika hujan turun, ibu pipit juga akan melindungi anak-anaknya dari hujan dengan sayapnya, sehingga ibu pipit selalu basah dan kedinginan saat hujan turun. Nah, kenapa ibu pipit mau melakukan itu? Kenapa dia mau? Dia berkeringat jika terik matahari, dan jika turun hujan dia kebasahan hanya untuk melindungi anak-anaknya. Kenapa dia mau? Nah, coba kita perhatikan. Ibu pipit melakukan semua ini karena ia sangat menyayangi anak-anaknya. Anak-anak pipit tidak pernah nakal. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menolong. Mereka saling menyayangi. Mereka melakukan ini karena mereka menyayangi ayah dan ibunya. Mereka tidak ingin ayah dan ibu sedih karena anak-anaknya nakal. Nah, begitu juga dengan kita. Coba kita perhatikan.
Ayah bekerja keras mencari nafkah. Nafkah itu sama artinya dengan mencari penghidupan, mencari uang. Bagaimana cara mencari uang? Tentu saja bukan dicari-cari di laci-laci meja, di kolong-kolong, bukan begitu cara mencari uang. Tetapi yang dimaksud mencari nafkah atau mencari penghidupan, mencari uang ini adalah dengan cara bekerja. Jadi papa bekerja keras mencari nafkah, mencari uang dengan cara bekerja. Nah, ibu ya atau mama bekerja keras juga. Bekerja keras kenapa? Bekerja keras mengurus rumah, memasak, dan menjaga anak-anaknya. Ada juga mama-mama kita yang kerja juga, kerja di kantor dari pagi sampai sore. Supaya apa? Supaya uangnya cukup. Uangnya cukup untuk belikan baju anaknya, bayar uang sekolah, belikan anaknya makanan yang enak-enak, dan lain-lain. Sayangi ayah dan ibu, mereka sangat berjasa. Nah, kenapa dibilang sangat berjasa? Karena kalau ibu, mama, selain dia sudah melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai sekarang, sudah sekolah, sudah masuk SD, dan juga dia melindungi anak-anaknya, ya. Melindungi bagaimana? Jika anaknya berbuat salah, mamanya pasti ingatkan. Itu tandanya mama melindungi kita dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah. Nah, begitu juga dengan ayah atau papa. Papa juga sangat berjasa pada kita karena papa tentu saja ikut membesarkan kita, dan juga papa sudah bekerja keras mencari nafkah. Kalau tidak ada uangnya, bagaimana caranya mau beli susu waktu kecil, ya kan? Nah, sampai sekarang kita pasti masih minum susu juga. Semuanya nggak bisa diminta begitu aja, tentu saja dibeli pakai uang. Nah, tentunya papanya bekerja dulu supaya dapat uang, supaya anak-anaknya bisa minum susu, bisa makan makanan yang bergizi. Nah, makanya dikatakan ayah dan ibu sangat berjasa. Kasih sayang ayah dan ibu sangat besar. Kita harus membalas kasih sayang mereka. Jadilah anak yang baik agar ayah dan ibu kita bahagia. Jika kita tidak baik, mereka bisa cemas. Nah, ini ya. Kita harus membalas kasih sayang mereka. Mama sama papa itu sudah sangat sayang sama kita. Tentunya kita harus membalasnya. Membalasnya dengan cara apa? Dengan cara salah satunya menjadi anak yang baik. Nah, seperti tadi kisah burung pipit, anak-anak pipit tidak pernah nakal, tidak pernah bertengkar karena dia sayang pada ayah dan ibunya. Dia tidak mau ayah dan ibunya jadi marah, jadi kesal karena anak-anaknya bertengkar. Nah, tentu saja kita juga begitu. Kalau kita sering bertengkar sama saudara, sama koko, sama cece, sama adik, sering bertengkar, tentunya mamanya jadi kesal dan marah dan juga sedih tentunya. Nah, masa iya anaknya sama-sama dilahirkan, dibesarkan sama-sama oleh mamanya, sekarang marah, bertengkar, bikin rumah jadi ribut. Nah, tentu saja mamanya jadi kesal, jadi marah, dan juga jadi sedih. Nah, tentunya kita tidak mau mama dan bapak kita jadi sedih, bukan? Kita tentu mau mama dan papa kita bahagia. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk membalas kasih sayang orang tua? Nah, yang pertama, kita harus belajar dengan rajin. Yang kedua, kita harus membantu ayah dan ibu. Yang ketiga, hiburlah orang tua saat mereka sedih. Yang keempat, kita tidak boleh membuat ayah dan ibu susah. Yang kelima, jadilah anak yang baik supaya tidak merepotkan orang tua. Nah, ini
Kita harus hibur orang tua saat mereka sedih, bukannya malah bikin mereka jadi sedih dengan kita bertengkar, dengan dapat nilai yang jelek mereka jadi sedih. Nah ya, kalau kita sekolahnya pintar, nilainya bagus, pasti mamanya senang, papanya senang. Karena apa? Karena mereka sudah susah kerja, bayar uang sekolah. Nah kalau anaknya dapat bagus, pasti mamanya, papanya senang ya. Nah, kita juga harus jadi anak yang baik agar tidak merepotkan orang tua. Kenapa? Kalau anak yang nakal di sekolah dia bertengkar, nanti mamanya dipanggil sama teacher ke sekolah. Nah, tentunya mamanya jadi malu, mamanya jadi repot datang-datang ke sekolah hanya untuk dikasih tahu bahwa anak ibu bertengkar loh. Nah, tentu mamanya jadi malu, jadi sedih ya. Nah, kita harus membantu mama dan papa. Membantu bagaimana? Banyak hal yang bisa kita bantu. Misalnya di rumah membantu mama membereskan buku, membantu mama menyapu lantai. Teacher yakin kalau kalian sudah kelas 2 ini udah bisa lap meja, sapu lantai. Nah, membantu ayah juga begitu, membantu papa. Misalnya papanya pulang, papanya capek. Nah, terus kita ambilkan air untuk papa. Tanya sama papa mau makan nggak papa? Kalau mau makan nanti kita yang ambilkan. Pasti papanya jadi senang, jadi bahagia. Nah, adik dan kakak juga harus kita sayangi. Jangan bertengkar dengan adik dan kakak. Kita harus hidup rukun dan saling berbagi. Jika anak-anak rukun, ayah dan ibu pasti bahagia. Nah, ini yang seperti yang teacher katakan tadi. Harus hidup rukun dan saling berbagi. Tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Nah, Buddha sangat sayang kepada keluarganya. Setelah menjadi Buddha, ia kembali ke istana. Buddha mengajar kepada keluarganya. Semua keluarganya sangat bahagia mendengar ajaran Buddha. Nah, ini juga contoh dari Buddha. Setelah Pangeran Siddhartha pergi menjadi pertapa Gotama, lalu dia menjadi Buddha, dia kembali ke istana. Kenapa kembali ke istana? Karena ia ingin mengajarkan ajarannya, mengajarkan Dharma agar semua keluarganya juga bahagia. Ayah dan ibu Buddha menjadi orang suci berkat Buddha. Jadi mama dan papa Buddha itu jadi orang suci karena Buddha yang mengajarkan Dharma kepada papa dan mamanya. Adik dan sepupu-sepupu Buddha juga menjadi suci. Mereka semua sangat bahagia. Mereka tidak pernah bersedih lagi. Ayo kita ikuti teladan Buddha. Buatlah keluarga kita bahagia. Sayangi keluarga kita, jangan buat mereka menjadi sedih. Jadilah anak yang baik. Jadilah baik kepada keluarga. Saat kita sudah dewasa, balaslah kebaikan orang tua kita. Berbaktilah kepada orang tua kita. Selalulah baik kepada keluarga. Bantulah mereka saat mereka susah. Nah, ini yang disebut dengan anak berbakti. Nah, sudah dewasa, tetap baik sama keluarganya. Malah keluarganya dibantu. Nah, itu baru namanya anak yang berbakti. Nah, sekian dulu cerita teacher pada perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan materi kita di bagian yang pertama ini. Nah, sekarang kita masuk pada tugasnya. Tugas anak-anak semua hari ini sangat mudah. Silahkan buka buku cetak Ehipasikonya pada halaman 28. Di sana kalau anak-anak membaca dengan baik ada bagian kolom aksi. Nah, bagaimana cara kamu menunjukkan kasih sayang
kepada ayah, ibu, dan saudaramu ya, kepada mama, papa, dan juga saudara. Nah, tentunya salah satunya adalah dengan cara memberikan hadiah. Mungkin ketika mamanya ulang tahun, papanya ulang tahun, atau koko cecenya ulang tahun, atau bahkan adiknya yang berulang tahun. Nah, andaikan Anda semua anak-anak teacher punya uang untuk membelikan sebuah hadiah apa yang akan diberikan untuk mama, papa, dan juga saudaranya. Nah, di sana ada kolom kecil-kecil 3 buah. Nah, tolong teacher untuk digambarkan di sana mau kasih hadiah apa untuk mamanya. Nah, kira-kira mamanya suka apa ya? Nah, kita gambarkan di situ. Nah, selanjutnya ada di halaman selanjutnya ada doa. Nah, di situ ada doa. Teacher minta anak-anak teacher untuk membacakan doanya sambil bersikap anjali. Divideokan dan dikirimkan ke teacher. Nah, demikian saja tugasnya. Sangat mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo